Halo para movie mania, jumpa lagi dengan kami Master Min. Master Lover, bagaimana kabarnya hari ini? Masih sayang sama istri? Atau masih setia sama pacar? Sama dong dengan Master, masih setia sama pacar dan istri tentunya. Di kesempatan kali ini Master akan membahas film dari daratan Cina dengan judul The Rescue. Film ini dirilis pada tahun 2020 lalu dengan genre action, menceritakan tentang kisah komandan regu penyelamatan bersama anggota tim yang harus menghadapi bahaya, bahkan tak jarang mengancam jiwa mereka. Di samping itu, film ini juga dibumbui dengan kisah cinta yang akan menguras air mata. Lalu, bagaimana keseruannya? Tanpa basa-basi, kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan sebuah aksi tim penyelamatan yang dipimpin oleh Kapten Goa Qian bersama dua anak buahnya bernama Ho dan Din Yi. Misi tersebut adalah misi penyelamatan karena ada dua orang karyawan yang terjebak dalam pengeboran minyak lepas pantai yang mengalami kebakaran. Keberanian sang kapten menerobos kobaran api dan menyelamatkan korban mengharuskan helikopter yang dipiloti Hoda dan Din Yi masuk di antara dua tower yang nyaris merenggut nyawa mereka saat tower itu mulai runtuh. Meski demikian, sang kapten berhasil menerobos kobaran api dan menaiki tower. Selanjutnya berhasil membawa korban dengan selamat. Ketegangan tersebut barulah awal dari cerita film ini dan film ini pun dimulai. Cerita beralih di markas besar. Regu penyelamatan Goa Qian, sang komandan regu, meyakinkan Hoda dan Din Yi agar mengurungkan niat mereka untuk mengundurkan diri. Namun sang kapten tidak berhasil. Hoda dan Din merasa keberanian mereka telah hilang setelah kejadian yang hampir merenggut nyawanya saat penyelamatan di tambang lepas pantai kemarin. Tim penyelamatan kedatangan seorang tamu namanya Yoling. Yoling ini adalah pilot yang hebat. Ia sangat mahir dalam mengendarai helikopter. Selain hebat, Yoling adalah wanita yang cantik. Hal itu membuat Bayang, sang operator derek, nampak sekali mencari perhatiannya. Yoling lalu diperkenalkan pada Kapten Goa Qian. Dalam percakapannya, Yoling mengkritik Kapten Goa Qian yang sukses dalam aksi penyelamatan, namun tidak sukses mempertahankan anak buahnya. Yoling menilai sang kapten terlalu ekstrim dan tidak memikirkan keselamatan dirinya dan juga anggotanya. Perbedaan pendapat juga terjadi antara Yoling dan anggota tim saat diskusi simulasi penyelamatan. Anggota penyelamatan yang sudah sangat percaya dengan Kapten Goa Qian menilai Yoling terlalu bertele-tele dan kurang berani dalam mengambil resiko. Namun situasi tegang tersebut terbaca oleh Kapten Goa dan segera menutup diskusi itu. Besoknya saat diadakan pesta di pantai, Yoling terlihat pandai bermain drum. Hal ini berbeda sekali dengan penampilan Yoling saat menggunakan seragam dinas. Hal tersebut diperhatikan oleh Kapten Goa. Yoling yang sedang berjalan-jalan setelah pertunjukan dihampiri oleh Chong Chong yang merupakan anak dari Kapten Goa yang juga ikut dalam acara tersebut. Chong Chong meminta Yoling agar mau mengajaknya menaiki helikopter untuk menemui ibunya yang berada di surga. Sejak saat itulah Yoling tahu bahwa ibu Chong Chong telah meninggal. Sesampainya di rumah, sang Kapten Goa sedang memperbaiki helikopter mainan bersama Chong Chong. Chong Chong mendesak ayahnya untuk segera mencarikan ibu yang baru. Namun ini membuat sang kapten salah tingkah. Suatu saat mereka mengadakan latihan penyelamatan di daerah pegunungan. Di tengah latihan terjadi masalah joystick helikopter. Mereka yang ada di dalam helikopter langsung panik dan memaksa untuk melakukan pendaratan darurat. Dalam keadaan genting tersebut, mereka melihat ada air terjun di depan mereka dan memutuskan untuk mendarat di sana. Untungnya mereka dapat mendarat dengan selamat. Setelah melakukan pendaratan, pilot Yoling memarahi kopilot karena tidak memeriksa kondisi pesawat sebelum terbang. Kapten Goa Qian segera melerem mereka. Kapten Goa bilang bahwa sepertinya mereka harus menginap di gunung dikarenakan cuaca yang tidak menentu. Saat berkemah, Kapten Goa mengobrol bersama Yoling. Ia menceritakan pengalaman pertamanya saat menjadi regu penyelamat, di mana pertama kalinya ia menyelamatkan orang adalah seorang wanita di sebuah pegunungan. Wanita itu adalah istri Kapten Goa yang sudah meninggal. Cerita berlanjut di mana terjadi tanah longsor di suatu pegunungan dan menyebabkan sebuah mobil tanker yang lewat mengalami kecelakaan. Tim penyelamat segera tiba di lokasi dan melihat ada satu orang yang selamat dan juga ada sebuah tanker yang terjepit di sebuah tebing karena tanker itu meledak sewaktu-waktu. Mereka lalu berencana untuk memindahkan tanker ke tempat yang lebih aman.
Tiba-tiba tanker itu meledak sebelum sempat dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan menyebabkan orang yang masih selamat di kabin mobil jatuh ke dalam sungai. Segera saja helikopter itu menyusul ke arahnya dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun di saat bersamaan arus angin berubah menyebabkan helikopter hilang keseimbangan dan kehilangan daya angkat hingga hampir jatuh di sungai. Untungnya situasi dapat dikendalikan. Kapten Guakia turut membawa tali seling dan mencoba mengaitkan helikopter dengan kabin mobil yang berisi supir tanker. Mereka turun dan menuju kabin itu untuk menyelamatkan korban. Penyelamatan itu penuh risiko, di mana ada batang pohon yang terhanyut menghantam Zhao Sheng dan membuat pingsan. Namun akhirnya mereka bisa menyelamatkan korban itu dan membawanya ke helikopter. Cerita berpindah saat tim penyelamatan mengadakan acara open day yang dihadiri oleh banyak pengunjung dan anak-anak. Kapten Gua juga mengajak sang anak ikut dalam pertunjukan itu dan dia mencoba naik helikopter bersama pilot Yuling. Anak kapten sangat senang karena akhirnya dia bisa naik pesawat helikopter. Kapten Gua kemudian meminta sang anak yaitu Chong Chong untuk mengucapkan terima kasih kepada pilot Yuling. Chong Chong pun mengucapkan terima kasihnya kepada Yuling dan berkata kalau dia punya keinginan lagi. Kapten Gua segera menutup mulut sang anak karena dia tahu apa yang akan dikatakan kepada Yuling. Namun Chong Chong tetap saja berusaha mengucapkan keinginannya. Dia bertanya kepada Yuling apakah dia menyukai ayahnya karena ayahnya menyukai Yuling. Dia juga berkata apakah Yuling mau menjadi ibu baru Chong Chong. Karena ulah dari Chong Chong, Kapten Gua dan Yuling pun jadi salah tingkah. Tiba-tiba alarm tanda bahaya menyala sehingga membuat semua pengunjung panik. Regu penyelamat segera berkumpul dan mengadakan rapat darurat. Ternyata ada sebuah pesawat jet penumpang yang mengalami masalah. Regu penyelamat segera menuju ke lokasi. Di tempat lain pesawat itu masuk ke dalam cuaca ekstrim dan badai petir. Mesin pesawat telah mati dan meluncur tanpa mesin utama. Pesawat hanya mengandalkan mesin cadangan untuk bisa tetap meluncur. Hingga akhirnya pesawat dapat keluar dari badai. Namun ternyata bahaya bukan berarti sudah selesai. Pesawat mengalami guncangan yang membuat pesawat juga harus kehilangan mesin cadangan. Sang kapten pilot pesawat berusaha sekeras mungkin untuk mendarat selamat di atas laut. Setelah dapat mendarat di atas laut, regu penyelamat segera mendekati pesawat itu. Tim melihat bahwa badan pesawat masih utuh, namun ekor pesawat telah putus. Agar badan pesawat itu tenggelam, tim berusaha mengaitkan ekor pesawat dengan helikopter. Nah, di sini pengait hanya bisa bertahan 15 menit dan regu penyelamat diharuskan untuk bergerak dengan cepat. Anggota penyelamat lalu masuk ke kabin pesawat, lalu menyelamatkan para korban yang terluka. Evakuasi berlangsung hingga pengait sudah tidak mampu lagi menahan ekor pesawat. Sedangkan di dalam masih ada 8 orang kokpit yang harus diselamatkan. Tim mempercepat proses penyelamatan saat mereka akan mengevakuasi kokpit pesawat. Pengait sudah tidak dapat menahan ekor pesawat yang kemudian terputus. Hal itu membuat badan pesawat mulai tenggelam dan terbelah menjadi 2. Saat itu Kapten Huaqian berlompat menuju kokpit untuk menyelamatkan rekan Zhao Sheng yang berada di dalamnya. Saat kapten berusaha menyelamatkan Zhao Sheng, ternyata rekamannya tersebut malah terjepit. Sang kapten berusaha sekeras tenaga untuk mengeluarkan Zhao Sheng, namun hal itu sangat sulit. Terlihat sang kapten hingga sudah mimisan. Hal itu disebabkan karena kokpit tenggelam semakin dalam hingga membuat tekanan air laut semakin kuat. Sang kapten belum berhasil mengeluarkan rekannya. Melihat hal itu, Zhao Sheng tidak mau berbagi oksigen lagi dengan sang kapten dan menyuruh kapten untuk segera pergi meninggalkannya. Namun Kapten Gua tidak mau dan terus berusaha mengeluarkan Zhao Sheng saat Kapten Gua gigih dan berusaha. Rekannya tersebut malah mendorong Kapten Huaqian dan memberi isyarat untuk segera pergi. Hingga akhirnya sang kapten pergi dengan berat hati meninggalkan Zhao Sheng di kokpit pesawat yang terus tenggelam. Setelah kejadian itu, Huaqian merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkan temannya dan memutuskan untuk berhenti menjadi tim penyelamat. Setelah beberapa hari berlalu, Yuling datang ke rumah Huaqian untuk membujuknya kembali bergabung dengan tim penyelamat. Tetapi Huaqian ragu karena trauma yang dialaminya. Dia takut itu memengaruhi pengambilan keputusannya jika seorang kapten setelah pembicaraan selesai.
Mereka kembali masuk ke dalam rumah untuk menemui Chong Chong. Saat dicari ternyata Chong Chong sudah berada di toilet, sedang mengalami gangguan matanya. Chong Chong takut karena matanya tidak dapat melihat. Segeralah Hua Qian dan Yuling membawa Chong Chong ke rumah sakit. Dari keterangan dokter, ternyata Chong Chong mempunyai tumor di otaknya. Tumor tersebut menjepit saraf optik yang menyebabkan Chong Chong tidak dapat melihat. Tumor tersebut harus segera dioperasi karena jika dibiarkan dapat mengancam nyawa Chong Chong. Namun dokter Ali juga menyampaikan bahwa tingkat keberhasilan operasi hanya 30%. Hal itu membuat Hua Qian semakin frustasi. Cerita beralih di kamar rumah sakit saat Hua Qian dan Chong Chong melihat televisi. Berita di televisi menyebutkan ada kapal bermuatan gas yang sedang terbakar dan banyak tim penyelamat yang terluka. Chong Chong pun berkata kepada ayahnya, "Apakah kamu harus menyelamatkan mereka?" Lalu Hua Qian menjawab, "Apakah kamu menginginkan ayah untuk pergi?" Chong Chong pun menjawab, "Aku akan baik-baik saja ayah." Chong Chong mengizinkan Hua Qian pergi, namun meminta ayahnya itu untuk kembali setelah misi selesai. Setelah mendapatkan restu dari anaknya, Hua Qian pun bergegas untuk menuju markas. Setelah mendapatkan instruksi dari ketua, Hua Qian pun segera menuju ke TKP bersama dengan pilot Yuling. Di dalam perjalanan di atas helikopter, Hua Qian memikirkan anaknya yang sedang dioperasi. Dan setelah sampai di TKP, pilot Yuling memberitahu kepada Hua Qian bahwa waktu evakuasi hanyalah 15 menit. Tim segera turun ke dalam kapal untuk segera mengevakuasi para korban. Di dalam kapal saat melakukan evakuasi, ledakan terjadi di mana-mana. Hal itu dikarenakan kebakaran banyak tangki yang menumpang minyak. Salah satu ledakan membuat tim terpental dan menyangkut di sebuah jalan dari besi yang terputus. Untungnya Kapten Hua Qian dapat menyelamatkan rekannya. Tim segera melanjutkan perjalanan menuju ruang safe room, di mana para kru kapal terjebak dan mengamankan diri di sana. Setelah sampai di dekat ruang safe room, sang kapten menghubungi orang yang berada di sana dan meminta untuk membuka ruang safe room agar air yang ada di dalamnya dapat memadamkan api yang ada di dalam koridor. Segera mereka membuka pintunya dan koridor langsung padam dari api. Setelah koridor padam, tim beserta kru kapal bergegas lari untuk keluar dari kapal. Tetapi malangnya jalan keluar malah tertutup oleh api. Hua Qian memiliki rencana untuk meledakkan gas pemadam kebakaran untuk mematikan api tersebut. Untuk menuju ruang pemadam, Hua Qian harus memanjat lift darurat. Setelah berhasil meledakkan tabung pemadam kebakaran, api pun padam. Segera mereka semua melewatinya dan berhasil keluar dari kapal. Namun naas bagi Kapten Hua Qian karena dia tidak berhasil menyusul rekannya karena api segera terbakar kembali. Tim yang selamat kemudian menghubungi Hua Qian melalui radio karena Hua Qian tidak lolos bersama mereka. Namun sang kapten membalas mereka untuk segera keluar kapal dan jangan memikirkan dirinya. Situasi semakin kacau, tempat Hua Qian terjebak mulai terjadi ledakan dari tangki penyimpanan minyak yang terbakar. Tetapi sialnya ledakan semakin membesar yang membuat Hua Qian terpental dan akhirnya tersangkut di ruang mesin. Shin berpindah pada tim yang berhasil menyelamatkan korban dan melaporkan ke ketua bahwa Kapten Hua Qian masih tertinggal di dalam kapal. Yoling yang ikut mendengar laporan tersebut meminta izin untuk kembali dan menyelamatkan Hua Qian. Tetapi ketua melarangnya karena kapal sudah mulai meledak dan itu sangat membahayakan kru penyelamat. Oleh karena itu Yuling meminta izin untuk kembali sendirian dan memerintahkan anggota yang lain untuk turun dari helikopter. Tetapi di saat mau pergi, Hua Qian menghubungi melalui radio. Dia berkata agar Yuling tidak usah kembali karena dia terjebak di ruang mesin dan api sudah tidak terkendali. Namun Yuling meyakinkan Hua Qian bahwa pasti ada jalan. Yuling menyampaikan bahwa dia menunggunya di sini. Begitu juga Chong Chong. Hua Qian berpesan pada Yuling untuk menemui anaknya di rumah sakit. Jangan katakan yang terjadi. Katakan saja bahwa aku akan menemuinya setelah selesai bertugas. Yoling pun menangis dan terus berteriak agar Hua Qian tidak menyerah. Hua Qian pun pingsan dan bermimpi anaknya yang sedang bernyanyi untuknya. Akhirnya kapten pun sadar dan bersemangat hidup untuk anaknya. Dia berhasil keluar dari himpitan pipa, namun tak lama setelah itu kapal pun meledak. Ledakan itu sontak mengagetkan Yuling dan merasa bahwa dia telah kehilangan Hua Qian. Beruntungnya Hua Qian masih dapat bertahan setelah berlindung di balik pipa. Ledakan itu sekaligus membuat kapal terbelah dan membuat air masuk ke ruang mesin.
Air mematikan api, namun kapal berangsur-angsur tenggelam. Sang kapten segera mencari jalan keluar. Setelah sang kapten berhasil berenang mencari permukaan laut, dia menghubungi Yuling untuk segera menjemputnya. Yuling langsung menangis bahagia dan langsung segera menjemputnya. Alur berpindah di rumah sakit, di mana sang kapten menerima kabar bahwa operasi Chong Chong anaknya tidak berjalan lancar. Hwakian melihat anaknya melalui jendela kamar operasi dan sambil menangis dia berkata-kata, "Kau pasti bisa bertahan. Kau sangat berani. Kau bisa mengalahkan monster itu. Aku sudah kembali seperti apa yang kau suruh." Cerita berpindah beberapa minggu kemudian, di mana Hwakian, Yuling dan juga Chong Chong menghadiri pesta keluarga temannya. Mereka pun bermain-main dan bergembira bersama dan film pun tamat. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah tetaplah semangat karena hidup perlu diperjuangkan setiap saat agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya yang kita miliki. Percayalah bahwa hasil yang kita dapat tidak akan mengkhianati perjuangan yang telah kita lakukan sebelumnya. Kasih sayang serta persahabatan yang disajikan cukup apik dan berhasil menguras emosi kita. Jadi bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan tekan tombol subscribe dan like sebanyak-banyaknya.